Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi gimana kabarnya wabarakatuh. hari ini? Alhamdulillah baik nih bro. Alhamdulillah. Sehat bro, sehat. Ya, alhamdulillah semoga kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa buat mereka yang masih harus bekerja, semoga tetap dijaga kesehatannya. Amin. Mungkin beberapa hari ini Amin. kita semua udah merasakan yang namanya social distancing, physical distancing gitu. Kita Wah harus iya tuh berdiam bener. diri di rumah, harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tujuannya agar kita sama-sama terhindar dari COVID-19 ini. Nah, mungkin membahas tentang COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa bakal ngerasain gitu dampaknya. Yang pertama, tadinya kita kuliah mungkin datang ke kampus seperti biasa, masuk ke kelas, mendengarkan dosen, dan kemudian berinteraksi dengan teman yang lain, dan mengerjakan tugas secara langsung di kelas. Tapi semenjak diadakannya social distancing ini, pada akhirnya setiap universitas membuat kebijakan untuk melakukan perkuliahan jarak jauh atau yang kita lebih kenal sebagai PJJ. Mungkin kalau Wah, misalkan kita mendengar kata PJJ sudah tidak asing lagi, wah apa tuh sebagian PJJ? besar mahasiswa sudah merasakan apa itu PJJ. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu PJJ. Seperti yang tadi sudah dibahas, bahwasanya PJJ itu adalah perkuliahan jarak jauh. Perkuliahan jarak jauh ini mulai diterapkan ketika pandemi COVID-19 ini mulai menyebar luas di Indonesia. Dan banyak dampak-dampak yang terjadi setelah diberlakukannya PJJ ini. Dan mungkin bakal banyak dibahas sama teman-teman yang ada di sini, dan saya hanya menjelaskan terkait apa itu PJJ. Mungkin selanjutnya kita bisa connect ke selanjutnya. Sebelum itu mungkin ada beberapa pertanyaan dari gue seputar PJJ ya. Dari pendapat kalian sendiri nih, apa sih yang kalian rasain selama PJJ berlangsung yang kurang lebih sudah terlaksana selama 2 minggu? Wah cukup berat kali ya kalau dibilang PJJ itu. Ya gimana ya? PJJ ada enaknya sih, ada yang nggak enak juga. Iya, jadi ada lebihnya dan negatifnya. Kan kalau sisi positifnya kan kita nggak harus ngeluarin duit kan. Kita nggak harus ke kampus. Apalagi kan buat yang anak-anak kos kan lebih enak di rumah gitu. Juga bisa fleksibel dalam belajar. Nah bener sih, tapi ada negatifnya juga nih bro. Yang Apa kita tahu tuh? PJJ itu kan dari yang tadinya kita tatap muka, kita sering ke kampus ketemu, jadinya kita ke arah yang lebih ke digital gitu. Jadi harus di balik layar. Mungkin kalau buat pelajaran sendiri itu pun mungkin efektif, tapi di satu sisi kita sebagai mahasiswa tentunya akan eh, sangat kesulitan gitu untuk memahami setiap materi yang disampaikan karena tidak adanya fasilitator yang secara langsung menerangi materi tersebut. Nah, selain itu, kalau kita PJ otomatis kita kan butuh kuota ya, biayanya itu juga sangat mahal. Mungkin itu yang kita rasakan gitu kan. Butuh biaya yang cukup mahal buat ngisi kuota, internet, belum lagi jaringannya, karena jaringannya juga putus kan itu. Gitu sih, udah di gue rasakan. Eh, Benar juga sih, Bro. tapi kan bro, eh, kampus kan udah nyediain fasilitas gratis. 30 GB. Iya sih bro, Lumayan. bener bro, tapi nggak tahu kapan dah nih turunnya bro. Ya, semoga aja sih cepatnya. Amin. Amin. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi, di PJJ ini nggak hampir semuanya negatif sih. Dari yang gue rasain, PJJ ini justru ngebuat gue punya waktu lebih buat nge-explore hal-hal baru selain yang ada di circle-circle gue aja. Betul Iya juga sih, sih bro, benar juga, Iya Bro. sih itu betul juga. juga. Kadang gue juga ngerasa, kan kita PJJ ini kan mungkin waktunya nggak sampai full day gitu kan. Paling cuman beberapa jam, kemudian kita dikasih tugas dan kumpulkannya mungkin malam atau sore. Dan di waktu kosong itu kita bisa kayak
mengeksplor diri kita lebih jauh lagi tentang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bukan berkaitan dengan mata kuliah tapi tentang pengembangan diri sih kalau menurut gue. Nah, iya bro. Kalau bicara soal PJJ nih bro, mungkin kalian punya saran nggak sih buat PJJ itu harus gimana? Saran ya. Kalau dari gue sih kayak yang tadi udah gue sebutin ya, PJJ pasti punya sisi baik dan juga sisi buruknya. Dari begitu banyaknya kekurangan, tapi PJJ juga punya banyak kelebihan. Dan tugas kita sebagai mahasiswa di PJJ ini nggak seharusnya kita jadikan ajang buat mengeluhkan. Di PJJ ini sebenarnya kita ditantang untuk benar-benar beradaptasi dari metode belajar yang belum pernah kita alami. Iya nggak sih? Nah iya, iya betul banget sih bro. Nah iya tuh, Apalagi, Setuju sih gue bener bro. sih bener. apalagi pas di rumah aja nih bro ya. Mungkin kita dengan PJJ itu bakal lebih bisa ningkatin tingkat literasi kita ya. Apalagi kan udah zamannya e-book itu kan ya. Mungkin kita bisa ningkatin literasi digital kita. Nah, betul banget. Kalau emang sekiranya kita banyak waktu luang, coba kita untuk lebih produktif lagi. Entah itu mengasah hobi, belajar ilmu lagi, baca berita terkini, atau ya olahraga lah biar setelah masuk badan kita nggak gendut-gendut amat. Ya, Iya sih Itu sih betul bro. bro. Iya Kayak tuh, Olahraga sih bro. ya Yang itu harus setidaknya, ditingkatin penting tuh. olahraga bro. ya setidaknya jangan cuma rebahan lagi dan lagi lah. Iya betul, betul Jangan banget. makan tidur doang. Iya, Intinya sih kita semua harus tetap semangat dalam melaksanakan PJJ ini. betul. Ya lah, Walaupun jangan banyak iya, ngeluh. walaupun kita sedang lockdown, tapi semangat kita nggak boleh lockdown. Sih. Mantap. Kalau emang Keren pusing, banget dah. ya kalau emang pusing ya boleh lah bercerita. Kalau nggak pusing boleh juga Betul, bercerita. betul sekali Mas Bro. Ya kita sebagai mahasiswa harus saling ngerti satu sama lain, bantu satu sama lain, dan belajar bersama satu sama lain. Pembelajaran jarak jauh ya emang sedikit memberatkan sih, tapi jangan pernah kita jadikan beban. Walaupun tugasnya emang nggak karuan, ya nggak apa-apa. Jatuh juga bagian dari perjalanan. Kita nggak akan tahu rasanya sembuh kalau kemarin nggak dikasih sakit kan. Masya Allah, keren banget antum. Emang gak terbaik. Ya memang kalau misalkan kita lihat dari beberapa perspektif sudut pandang, PJJ ini menimbulkan sisi positif dan juga sisi negatif. Tapi alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa harus memperhatikan dari sisi positifnya. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan kita, tapi kalau kita memandangnya sebagai masalah saja yang ada di depan mata. Maka fokuslah kepada tujuan kita yang ada di depan. Mungkin itu closing statement dari gua. Mungkin dari yang lain ada yang mau menyampaikan juga closing statement. Nah iya sih itu bener juga sih. Kan kita juga sebagai mahasiswa kan jangan hanya mengeluh-mengeluh doang kan. Banyak tuh yang di berita-berita ngeluh tugas banyak lah. Ini dosen ditungguin gak ada. Padahal kan kita udah nungguin. Oh, terus juga mahasiswa kan sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi manfaatin waktu luang lah untuk bisa belajar, ngembangin ilmu, kalau nggak ngembangin skill-skill yang ada. Itu sih menurut gue. Mantap sob. Mantap banget sih bro, mantap banget. Mungkin terakhir ya, terlepas dari PJJ, hal yang menyebabkan kita PJJ adalah pandemi virus yang benar-benar harus kita khawatirkan sampai saat ini. Buat diri kita semua, jangan pernah capek untuk jaga diri ataupun jaga kesehatan. Jangan capek buat cuci tangan, minum air, makan buah dan sayur hijau. Kita harus tetap berjaga, tapi jangan sampai kita juga panik. Yap, betul banget bro. Mungkin semesta emang lagi punya cara bro buat
kita lebih bersyukur lagi gitu, menjaga kesehatan kita, jiwa kita, raga kita. Dan pastinya bumi itu perlu mengelah nafas sejenak, bro. Emang sih, rindu. Rindu kadang kita suro, belajar bareng, makan bareng, dan lainnya gitu. Tapi untuk saat ini kita sama-sama buat melockdown penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita tetap jaga selalu semangat ya ibadahnya. Apalagi udah mau masuk bulan Ramadan gitu kan. Semoga kita tetap semangat, tetap dikasih kesabaran dan keikhlasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sekian dari kita dari diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Gua Muklas. Gua Adit. Gua Reza. Gua Fatur. Pamit undur diri. See you. See you. See you. Guys. See you.